Tahun itu ke 1991. Dunia sedang bergeser, perlahan tapi pasti. Tembok Berlin sudah runtuh 2 tahun sebelumnya. Retakannya seperti garis luka di wajah Eropa. Uni Soviet, kekuatan raksasa yang selama 4 dekade menebarkan ketegangan di seluruh bumi, kini terengah-engah di ambang keruntuhan. Negara-negara di Eropa Timur bangkit satu persatu, menepis bayang-bayang Moskow yang selama puluhan tahun membelenggu. Di tengah kekacauan geopolitik itu, Presiden Amerika Serikat George H. W. Bush berdiri di hadapan Kongres pada 29 Januari tahun 1991. Dunia menunggu. Udara saat itu terasa seperti detik-detik sebelum kelahiran sesuatu yang belum pernah ada. Itulah hari ketika istilah New World Order melesat memasuki panggung global bukan sebagai teori gelap, bukan sebagai bisikan konspiratif, tetapi sebagai deklarasi politik besar-besaran yang disiarkan secara terbuka, resmi, dan tercatat dalam sejarah internasional. Dan dunia tidak pernah sama lagi. Bapi, dunia setelah runtuhnya keajaiban besi untuk memahami pidato Bush, kita harus terlebih dahulu menatap dunia pada malam-malam terakhir Perang Dingin. Langit Eropa dipenuhi antena mata-mata, misil nuklir dengan waktu tempuh hanya beberapa menit, dan 2 blok raksasa yang saling menodongkan kehancuran total. Amerika Serikat dan Uni Soviet terikat dalam permainan catur tanpa akhir dari Kuba hingga Afghanistan, dari Berlin hingga Angola. Namun pada tahun 1985, seorang pemimpin Soviet bernama Mikhail Gorbachev naik ke panggung sejarah dengan 2 kata yang mengguncang dunia. Glasnost, keterbukaan, perestroika, restrukturisasi, reformasinya dimaksudkan menyelamatkan Soviet, tetapi justru mempercepat kehancurannya. Ekonomi runtuh, republik-republik di Baltik merdeka, Polandia dan Jerman Timur bergeser ke barat, dan rakyat Soviet kehilangan keyakinan pada sistem komunis. Pada 1989, tembok Berlin runtuh. Pada 1990, Jerman bersatu kembali. Pada 1991, Soviet melemah sampai titik tak bisa kembali. Ini bukan sekadar perubahan politik, ini adalah perubahan poros sejarah dunia. Dan Amerika Serikat tiba-tiba menjadi satu-satunya kekuatan global yang berdiri tanpa tandingan. Bab 2, Perang Teluk Panggung baru dimulai pada saat dunia masih limbung akibat runtuhnya Soviet. Muncul ancaman yang berbeda, invasi Irak ke Kuwait pada Agustus tahun 1990. Saddam Hussein, dengan ambisi besar, percaya kekuatan global sedang lemah dan kacau, dan ia mengambil risiko besar. Dunia terperanjat, namun sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Negara-negara dari berbagai blok, ideologi, dan sejarah konflik berkumpul untuk mengutuk agresi tersebut. Koalisi internasional terbesar sejak Perang Dunia Kedua dibentuk, terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Arab Saudi, Mesir, Uni Soviet, dan lebih dari 30 negara lainnya. Inilah titik balik sejarah. Untuk pertama kalinya sejak 1945, kekuatan dunia bersatu menghadapi agresi tanpa terjebak dalam rivalitas Perang Dingin. Perang Teluk menjadi panggung global bagi pesan yang akan disampaikan Bush. Dan pada 29 Januari tahun 1991, di hadapan Kongres Amerika dan dunia, Bush berbicara. Bab 3, pidato yang menggema ke seluruh dunia. Ruang itu sunyi ketika Bush membuka pidatonya. Di luar, dunia menonton lewat televisi. Di dalam, para senator, diplomat, dan jenderal menahan napas. Bush berkata, "We stand today at a unique and extraordinary moment. The crisis in the Persian Gulf offers our opportunity to move toward an historic period of cooperation. Out of these troubled times, a new world order can emerge." Kata-kata itu memicu gelombang global. Bush melanjutkan, "A world where the rule of law governs the conduct of nations. When we are successful and we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and the vision of its founders." Dokumen pidato ini resmi, diarsipkan, dan bisa dilihat masyarakat dunia. Ini bukan bisikan dalam ruang tertutup. Ini deklarasi negara superpower saat lahirnya era baru. Bush menjelaskan tatanan dunia baru sebagai dunia tanpa perang dingin. Dunia tanpa agresi antar negara, dunia dengan PBB sebagai mediator utama, dunia dengan hukum internasional yang lebih kuat, dunia yang dipimpin oleh kerjasama global. Namun di balik kata-kata idealis itu, ada realitas keras. Amerika Serikat telah menjadi penguasa tunggal panggung internasional.
Dan inilah konteks yang sebenarnya dari New World Order versi Bush. Bab 4. Bukti-bukti di lapangan saat Amerika mengambil kendali setelah pidato itu. Dunia melihat realitas konkret. 1. Operasi Desert Storm pada Februari tahun 1991. Pasukan koalisi berhasil membebaskan Kuwait dari pendudukan Irak. Dunia menyaksikan teknologi militer paling canggih saat itu. Amerika memimpin semua strategi, logistik, dan operasi. Inilah demonstrasi nyata bahwa AS kini adalah satu-satunya pemain global dengan kekuatan absolut. Kedua, runtuhnya Uni Soviet Desember 1991, 11 bulan setelah pidato Bush, Uni Soviet resmi bubar. Negara-negara bekas Soviet satu persatu memandang ke barat, mencari stabilitas baru. Ketiga, globalisasi ekonomi Amerika memimpin, IMF, Bank Dunia, WTO, dan jaringan perdagangan global pasar dunia disatukan dalam sistem kapitalisme modern. Negara-negara berlomba masuk era global, mengikuti standar ekonomi dan politik yang dipimpin AS. Keempat, ekspansi NATO ke Eropa Timur meski awalnya ditolak Rusia. Banyak negara Eropa Timur masuk NATO dan Uni Eropa setelah Soviet bubar. Ini menciptakan tatanan keamanan baru. Semua ini adalah bukti nyata di lapangan tentang bagaimana tatanan dunia baru Bush terwujud. Bukan rahasia, bukan ritual gelap, bukan organisasi misterius, melainkan strategi geopolitik modern yang dapat dilacak, diukur, dan dianalisis. Bab V. Mengapa pidato ini menjadi simbol dan legenda? Karena dunia sedang berada dalam kekosongan kekuatan. Ketika kekuatan lama runtuh, dunia mencari arah baru. Dan ketika hanya satu negara yang berdiri di puncak, narasi tentang tatanan dunia selalu memicu reaksi besar. Ada yang memujinya, era damai dan kerja sama global. Ada yang curiga, AS mengambil alih dunia. Ada yang takut, kejahatan baru akan muncul. Tetapi dokumen sejarah jelas, istilah New World Order Bush merujuk pada tatanan geopolitik. Pasca Soviet yang didominasi oleh supremasi Amerika, institusi internasional yang diperkuat, ekonomi global yang terintegrasi, penggunaan militer AS sebagai polisi dunia bukan rencana rahasia, tetapi agenda politik terbuka. Bab DI, setelah 1991, apakah tatanan dunia baru muncul? Jawabannya, ya, tetapi tidak seperti yang dibayangkan Bush. Pertama, Perang Balkan 1990, PBB dan NATO campur tangan. Amerika tetap memimpin. Kedua, krisis Timur Tengah modern, invasi Irak 2003, Perang Suriah, dan konflik Yaman menunjukkan bahwa Amerika masih memegang pengaruh besar dalam geopolitik. Ketiga, China bangkit sebagai kekuatan baru 20 tahun setelah pidato Bush. Akhirnya muncul pesaing global baru. Ini mengubah dinamika tatanan dunia baru menjadi kompetisi baru. Keempat, Rusia kembali agresif di bawah Vladimir Putin. Rusia ingin membatalkan dominasi Barat dari Georgia 2008 hingga Ukraina 2014 dan ke 2022. Ini semua memperlihatkan bahwa dunia pasca 1991 bukan era damai panjang, tapi era kompetisi baru dalam bentuk yang lebih kompleks. Bab 7. Bush dan jejak kata yang tak pernah padam. Pidato Bush 1991 tercatat sebagai salah satu momen paling signifikan dalam sejarah politik modern karena ia menandai akhir resmi Perang Dingin. Ia menyatakan kelahiran tatanan dunia baru. Ia menempatkan AS sebagai pemimpin tunggal sistem internasional. Ia membuka era globalisasi modern. Ia mengubah arah abad ke-21. Setiap analis politik, sejarawan, dan peneliti geopolitik tahu bahwa pidato ini adalah pivotal moment, poros sejarah yang menentukan arah politik dunia. Di balik semua kontroversi dan interpretasi, satu hal tetap jelas, dunia berubah pada hari itu. Dan kata-kata Bush mengukir perubahan itu selamanya. Epilog, akankah tatanan dunia baru bertahan? Kini, dunia kembali bergetar, China menantang dominasi. AS Rusia mencoba meruntuhkan pengaruh Barat, Uni Eropa ingin mandiri, Timur Tengah bergolak, teknologi AI dan cyber war mengubah bentuk kekuasaan global. Dunia 2020 bukan lagi dunia ke-1991. Tatanan dunia baru Bush retak, bergetar, dan berubah bentuk. Namun satu hal tetap, pidato Bush 1991 adalah awal dari segalanya. Gerbang menuju era politik global modern. Dan sejarah tidak pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi.